Teman-teman, selamat siang. Hari ini saya mau berbagi bagaimana kita bisa dan harus mengelola berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tentu kita memiliki penghasilan, pendapatan saat ini. Namun bagaimana agar pendapatan itu juga bisa membantu kita di waktu-waktu yang akan datang. Oke lah kalau waktunya itu baik, tapi bagaimana kalau waktunya tidak baik? Teman-teman, misalnya untuk masalah pendidikan anak-anak, saya bersyukur saya dan istri dulu pernah sepakat untuk membuka satu investasi pendidikan bagi anak-anak. Dan hasilnya adalah apa? Ada tahapan-tahapan di mana kami memerlukan dana, dan dana itu dapat tercukupi. Karena apa? Ada investasi yang kami sudah mulai dan kami dapatkan hasilnya pada saat ada kebutuhan. Selamat! Sahabat-sahabatku, hanya orang yang berani hidup, yang berani mengambil segala risiko, mengambil segala tantangan, dan berlatih mengupayakan berbagai cara agar hidup yang dia jalani itu dapat berhasil dan sukses. Dengan menghadapi banyak masalah, dia akan berlatih, dia akan belajar, fisiknya semakin kuat, pengetahuannya semakin kuat, keteguhan hatinya semakin kuat, dan banyak aspek di dalam hidupnya semakin kuat, semakin bernilai, semakin bermakna. Berbeda dengan orang yang takut untuk hidup. Dia akan menyia-nyiakan berbagai upaya untuk dia bisa maju, untuk dia bisa berkembang, untuk dia bisa kreatif, untuk dia bisa melakukan banyak hal yang akan menolong dia. Hidupnya akan menjadi sia-sia. Pilihan ada di dalam kita masing-masing. Saudaraku, kita mengenal istilah ora et labora, berdoa dan bekerja. Kita bekerja dengan berbagai upaya, dengan sekuat tenaga, rela lembur, rela dipaksa, rela berusaha sebaik-baiknya, rela untuk taat, rela untuk patuh, rela untuk melakukan banyak hal asal kita bisa bekerja. Bagaimana dengan berdoa? Berdoa itu terlebih kepada Tuhan, tidak hanya memenuhi kebutuhan diri atau orang-orang di sekitar kita. Berdoa, marilah kita juga mengerjakannya dengan tertib, dengan kesungguhan hati, dengan berusaha sekuat-kuatnya, menyediakan waktu, menyediakan fisik kita, menyediakan environment kita untuk kita bisa tulus dan bersungguh-sungguh berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Selamat siang para sahabat. Tadi pagi saya ke kantor naik ojek. Pak tukang ojek mengantar saya tiba dengan selamat di kantor dan saya juga tidak telat. Nah, apa yang saya pelajari? Terlepas dia melakukan tugasnya itu karena kewajiban, karena pekerjaan, maka saya juga harus melakukan yang lebih baik dari apa yang ia sudah lakukan kepada saya. Saya pun harus membawa kebahagiaan kepada orang lain, berdampak positif kepada orang lain, memberikan dorongan, semangat yang baik kepada orang lain, sehingga orang lain menikmati keberadaan saya bersama-sama mereka. Bagaimana dengan kita? Maka mari kita juga hidup berdampak baik, hidup menjadi berkat bagi orang lain, semata-mata menghadirkan kebahagiaan. Siang. Selamat malam para sahabat. Kehidupan kita adalah kesempatan untuk melakukan sesuatu, untuk mengisi kehidupan. Banyaknya usia, banyaknya waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita bisa melakukan dari hal-hal yang kata orang mungkin hal yang kecil, hal yang sederhana, hal yang tidak berdampak luas, hal yang ecek-ecek itulah. Namun satu hal, saudara-saudara, mari kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang berkarya, yang melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita hidup hanya terbatas dan ini menjadi kesempatan kita melakukan sesuatu, memberi makna kepada orang-orang di sekitar kita. Mari berkarya, semangat! Selamat siang saudara-saudara. Hari-hari yang kita lalui
sebagai profesional ada waktu kerja dari pagi jam 8 atau setengah 9 atau jam 9 sampai dengan selesainya waktu kerja, yaitu jam, baik itu yang jam 4, jam 5 atau yang jam 6. Namun jangan kita dikungkung, dikuasai oleh waktu kerja. Stres boleh, tapi juga kita harus memutuskan waktu untuk rileks, waktu untuk healing, waktu untuk meredakan stressing yang kita dapatkan di dalam pekerjaan. Seperti sekarang nih, saya ambil waktu untuk ke taman. Lihat di belakang saya ya, tamannya begitu nyaman, dan bersyukur tidak jauh dari kantor ada taman yang nyaman. Saudara-saudaraku, sekarang kembali lagi saya mau bersyukur kepada Tuhan betapa Dia sungguh-sungguh amat baik. Saya pun juga mau berterima kasih kepada orang-orang di sekitar saya yang juga sungguh-sungguh amat baik. Untuk anggota rumah, terima kasih sudah masakin, sudah mempersiapkan makan siang dan menerima saya pagi ini dengan sukacita. Terima kasih untuk mama, terima kasih untuk anak-anak, terima kasih juga untuk teman-teman kantor yang sudah berbagi waktu, berbagi kebersamaan, mengerjakan tugas-tugas kantor, dan juga kepada teman yang mau berbagi hidup, bersaksi, men-sharingkan apa-apa bentuk pergumulannya. Saya sungguh bersyukur hari ini juga perjalanan pulang lancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih teman-teman. Haleluya, haleluya. Selamat siang para sahabat. Hari ini dimulai dengan pagi, kemudian sekarang siang, nanti sore, kemudian malam. Semuanya dimulai dari jam 1, jam 2, dan seterusnya. Kita mulai dari berangkat kantor, kita bekerja, dan kita juga pulang kantor. Dan sesungguhnya saudara-saudara, waktu yang kita jalani ini adalah waktu yang maju, bukan waktu yang berhenti atau malah waktu yang mundur. Maka jika waktu yang kita hidupi, yang kita jalani itu maju, bergerak maju, maka kita pun menjadi pribadi-pribadi yang harus terus bertumbuh, bergerak maju, semakin baik. Tuhan memberkati. Selamat siang sahabat. Saya sengaja latar belakangnya adalah jalanan. Di sana saya bisa melihat ada banyak merek mobil, ada banyak merek motor, ada beragam cara pengendara menggunakan kendaraannya. Dan kalau kita perhatikan itu terus, waktu kita habis, waktu kita akan terbuang sia-sia, di mana seharusnya kita bisa lebih efektif, kita bisa lebih bernilai, kita bisa lebih berkarya di dalam waktu yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka stop memperhatikan, menyibukkan diri dengan menilai-nilai apa yang ada di sekitar kita. Mari kita introspeksi diri agar lebih maju, lebih berkreatif, menambah nilai diri kita dengan kemampuan-kemampuan baru yang berguna bagi diri kita, keluarga, dan bangsa. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Ternyata bersabar itu ada banyak cara. Pagi ini saya belajar dari Yakobus pasal 5 ayat 7. Bersabar seperti petani yang menantikan hasil yang berharga. Saya coba berpikir, saya coba merenung, petani dia harus berangkat pagi, sepanjang hari dia mengolah tanah, merawat tanaman, pulang sore, besoknya dilakukan lagi. Tentu ini bisa menjadi satu kegiatan yang menjemukan, satu kegiatan yang membosankan. Karena apa? Berulang-ulang dan hasilnya tidak instan atau cepat. Saya belajar, saya diingatkan, saya harus mengerjakan juga kesabaran seperti petani yang menantikan hasil yang berharga. Kiranya kesabaran saya menghasilkan hal-hal berharga. Salam. Halo para sahabat, pulang kantor nih.
sekalipun sudah malam, hati kita, semangat kita harus terus berkobar-kobar, harus terus menunjukkan rasa optimis. Capek fisik, yes, namun kita tidak boleh dibelenggu oleh rasa capek. Kita harus terus kreatif, ya. Jangan bermalas-malasan, jangan berpangku tangan. Mari terus hidup berkarya, bermakna bagi orang-orang yang kita kasihi, bagi diri kita juga yang menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang kreatif. Selamat malam, selamat berjuang. Terima kasih kebersamaannya hari ini. Dadah. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. I wanna thank you, God. I wanna thank you, Lord, for everything I have, for everything you give. Yesus, Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya, oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibrani 13 ayat 20-21. Melakukan kehendak Tuhan adalah hal yang teramat penting bagi kehidupan orang percaya. Timbul pertanyaan, mungkinkah kita melakukan kehendak Tuhan? Mari melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, karena itulah cara untuk berbakti dan menyenangkan hati-Nya. Kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Lift up your hands and sing. For your name is great and greatly to be praised. Everybody sing out. Saudaraku, kita mengenal istilah ora et labora, berdoa dan bekerja. Kita bekerja dengan berbagai upaya, dengan sekuat tenaga, rela lembur, rela dipaksa, rela berusaha sebaik-baiknya, rela untuk taat, rela untuk patuh, rela untuk melakukan banyak hal asal kita bisa bekerja. Bagaimana dengan berdoa? Berdoa itu terlebih kepada Tuhan, tidak hanya memenuhi kebutuhan diri atau orang-orang di sekitar kita. Berdoa, marilah kita juga mengerjakannya dengan tertib, dengan kesungguhan hati,
dengan berusaha sekuat-kuatnya, menyediakan waktu, menyediakan fisik kita, menyediakan environment kita untuk kita bisa tulus dan bersungguh-sungguh berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Sahabat-sahabatku, hanya orang yang berani hidup, yang berani mengambil segala risiko, mengambil segala tantangan, dan berlatih mengupayakan berbagai cara agar hidup yang dia jalani itu dapat berhasil dan sukses. Dengan menghadapi banyak masalah, dia akan berlatih, dia akan belajar, fisiknya semakin kuat, pengetahuannya semakin kuat, keteguhan hatinya semakin kuat, dan banyak aspek di dalam hidupnya semakin kuat, semakin bernilai, semakin bermakna. Berbeda dengan orang yang takut untuk hidup, dia akan menyia-nyiakan berbagai upaya untuk dia bisa maju, untuk dia bisa berkembang, untuk dia bisa kreatif, untuk dia bisa melakukan banyak hal yang akan menolong dia. Hidupnya akan menjadi sia-sia. Pilihan ada di dalam kita masing-masing. Teman-teman, selamat siang. Hari ini saya mau berbagi bagaimana kita bisa dan harus mengelola berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tentu kita memiliki penghasilan, pendapatan saat ini. Namun bagaimana agar pendapatan itu juga bisa membantu kita di waktu-waktu yang akan datang. Oke lah kalau waktunya itu baik, tapi bagaimana kalau waktunya tidak baik? Teman-teman, misalnya untuk masalah pendidikan anak-anak, saya bersyukur saya dan istri dulu pernah sepakat untuk membuka satu investasi pendidikan bagi anak-anak. Dan hasilnya adalah apa? Ada tahapan-tahapan di mana kami memerlukan dana, dan dana itu dapat tercukupi. Karena apa? Ada investasi yang kami sudah mulai dan kami dapatkan hasilnya pada saat ada kebutuhan. Selamat! Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Ini jiwa raga ini selaraskan keanggunan, lagu ini jemariku ini menuliskan karismamu. Guys, sharing-sharing nih. Mungkin beberapa kita pernah mengalami dekat dengan kematian. Dulu sekitar kelas 1 atau 2 SMA, saya pernah dirawat di rumah sakit untuk jangka waktu yang cukup panjang, dan saya mengalami ketidaksadaran beberapa hari. Dan di sana sampai-sampai saya melihat ada sesuatu yang indah, ajakan ke sesuatu yang damai, dan di sana sangat menarik. Namun kemudian saya juga mendengar satu suara yang saya kenal, untuk pulang, untuk bangun. Dan di sanalah saya tersadar. Mau cerita juga nih, saat itu di ruang ICU ada 4 kamar, 3 orang meninggal, saya tidak meninggal. Dan itu memperkuat diri saya, kalau saya masih ada saat ini, hidup saya harus bermakna. Haleluya.
jadilah saksi Kristus yang setia. Jangan siap dibentuk demikian hidupku di tanganmu dengan urapan kuasa rohmu ku dibarui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu.